Setiap manusia akan merasakan kematian. Setiap yang hidup akan merasakan kematian. Kami uji kalian kebaikan, keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Tapi namanya ujian, arti musibah adalah hal yang tidak kita sukai. Namanya ujian. Makanya kita bilang apa? Ujian. Kenapa? Karena kita enggak suka, ya enggak? Kita maunya begini, ternyata begitu, ya. Apa kata Al-Mutanabbi? Ma kullu yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan oleh seseorang akan dia raih. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kapal. Kapal ingin berlabuh ke utara, anginnya ke selatan, berlawanan. Ya, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, kita bilang apa? Ujian. Itu namanya apa? Ujian. Maka kita sadar bahwasanya memang kita hidup untuk diuji. Kalau kita sadar hidup kita untuk diuji, maka bersiaplah kita akan menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita sukai dalam banyak hal. Kehidupan rumah tangga, dalam perdagangan, kehidupan keseharian, kehidupan bertetangga, terkait dengan istri, terkait dengan anak, terkait dengan kawan. Banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita menangis. Apalagi semakin tinggi iman, semakin akan banyak ujian. Ini suatu sunatullah yang berlaku. Semakin tinggi iman, semakin banyak ujian. Bahkan semakin tinggi iman, semakin diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh seseorang. Ya, seperti saya tadi pagi contohkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maka diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Dia cinta negerinya, diusir oleh negerinya. Dia cinta bapaknya, bapaknya memusuhinya, bahkan mengancamnya untuk merajamnya. Ya. Dia cinta kepada anaknya yang dinantikan Ismail, ternyata disuruh taruh di Mekah. Ketika anaknya sudah gede, disuruh sembelih. Jadi uji pada perkara-perkara yang dia cintai. Maka ketika kita sadar hidup kita untuk diuji, maka siaplah untuk bertemu dengan hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karenanya, saya takjub ketika baca Al-Quran, ternyata contoh tentang pilihan terbaik adalah pilihan Allah sangat banyak. Sangat banyak. Menunjukkan bahwasanya Allah memberikan contoh yang banyak agar benar-benar terpatri dalam hati kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh dalam Al-Quran ya, sebagai renungan kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Pertama misalnya terkait dengan syariat. Ya. Syariat ketika Allah mensyariatkan jihad, banyak yang tidak suka. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan bagi kalian untuk jihad dan itu kalian benci. Allah sebutkan dalam benci. Namanya jiwa tidak suka disuruh perang, membunuh orang, kalau enggak dia terbunuh. Tapi Allah mengatakan setelah itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian cinta sesuatu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ternyata benar jihad yang asalnya jiwa mereka tidak sukai, akhirnya ternyata membuka banyak kebaikan. Ada orang mati syahid, kemudian Islam berkembang, kemudian banyak hal di balik jihad tersebut. Kalaupun mereka mati, maka mereka mati apa? Syahid. Ya. Tapi Allah bilang bisa jadi kau benci, ternyata baik bagi kalian. Ini contoh dalam syariat dan banyak dalam hidup ini. Ada syariat kita tahu, kita enggak suka dengan syariat tersebut. Mungkin terutama ibu-ibu. Mungkin ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam dan kalian tidak mengetahui. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Padahal baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nasihat kepada istri-istri Nabi, tatkala turun ayatut takhyir, Allah bilang jangan begini, jangan begini. Allah mengatakan la takhdha bil qawli fa yatma alladhi fi qalbi marad. Jangan bicara yang mendayu-dayu akan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyah. Tinggallah di rumah, jangan keluar-keluar berhias seperti orang-orang jahiliyah. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah. Berikanlah salat, bayarlah zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kotoran dari kalian wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada datang aturan-aturan yang ketat demi untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Bacalah ayat-ayat bacalah apa yang ingatlah apa yang dibaca di rumah kalian berupa Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi.
Allah tutup nasihat Allah dengan innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah latif dan khabir, yaitu maha tahu secara detail. Latif yaitu membawa kebaikan yang kalian tidak sadari. Betapa sering Allah menggiring kebaikan kepada kita, kita menyangka keburukan, ternyata itu apa? Kebaikan. Wanita dilarang begini, kalau safar harus begini, kalau begini enggak boleh, ini harus pakai jilbab. Sebenarnya untuk kebaikan dia. Cuma banyak orang tidak suka dengan syariat. Dan itu juga mungkin kita rasakan, aduh kenapa enggak? Kita mungkin lagi dagang, kenapa enggak boleh begini? Maunya boleh. Ya, maunya boleh. Yang suka musik, aduh kenapa musik haram ya? Coba kalau halal kan nyaman. Sampai ada kawan bilang, Ustaz, yang lain haram kecuali organ Ustaz. Bisa enggak? Ada enggak dalil organ halal? Yang lain haram enggak apa-apa, organ. Karena dia penggemar apa? Organ. Padahal enggak, dengan organ tersebut kau akan lupa kepada Allah, akan lalai, akan lupa berzikir, akan lupa baca Quran, banyak hal. Mau saya ini contoh, Allah sebutkan satu ayat tentang syariat yang kalian tidak sukai, tapi kata Allah baik bagi kalian. Maka Islam jaya ketika itu dengan syariat jihad melawan orang musyrikin ketika itu yang menindas kaum muslimin. Maka berkembanglah Islam saat itu. Contoh lagi, Allah sebutkan tentang masalah keluarga, rumah tangga. Maksudnya contoh dalam Quran banyak sekali. Dalam rumah tangga misalnya, kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'allahu fihi khairan katsiran, maka Allah jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Khairan katsiran. Situ khairan dengan tanwin litafkhim, kebaikan yang bagus, yang besar, katsiran dan banyak. Ini masalah keluarga simpel, ada seorang tidak suka sama istrinya karena ada kekurangan-kekurangannya. Maka Allah bilang, sabar ya. Sabar. Bisa jadi kau benci sesuatu yang ada pada istrimu, ternyata di balik itu Allah berikan banyak kebaikan. Di antaranya banyak ahli tafsir mengatakan anak yang soleh. Anak yang soleh. Ada seorang terlihat anaknya sangat soleh, maka ditanya, kok bisa anakmu soleh seperti ini? Kata dia, sabar dengan ibunya. Sabar dengan apa? Ibunya. Subhanallah. Kalau enggak sabar dengan ibunya, tidak muncul nih anak. Kalau dia awal dari cerai, tidak muncul nih anak. Munculnya anak kenapa? Karena sabar dengan apa? Ibunya. Belum lagi tiap hari dapat pahala sabar. Maksud saya, itu contoh dalam masalah keluarga. Bahwasanya dalam masalah keluarga juga berlaku kaidah ini. Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Ternyata Allah jadikan di balik yang kalian benci tersebut banyak kebaikan. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini contoh dalam masalah keluarga. Allah juga sebutkan misalnya masalah fitnah, tuduhan yang tidak-tidak. Seperti tuduhan yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia terlambat, sebagaimana hadisatul ifk yang ma'ruf ya, ketika dia para sahabat dan Nabi pergi, kemudian dia ketinggalan. Tadinya dia radhiyallahu taala anha buang hajat, kemudian dia turun dari kerandanya buang hajat, ketika dia balik ternyata dia kehilangan kalungnya. Maka dia balik lagi cari. Orang-orang angkat keranda, disangka Aisyah sudah ada dalam keranda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kunnan nisa khifafan. Para wanita dahulu kurus-kurus. Jadi ada di atas keranda atau tidak begitu beda. Ya. Kalau sekarang sangat signifikan. Jadi kata Aisyah, wa kunnan nisa khifafan. Dulu kami kurus-kurus. Sehingga ketika mereka angkat keranda, disangka Aisyah ada, ternyata enggak ada. Ketika pergi ternyata Aisyah ketinggalan, dan di antara cerdasnya Aisyah dia menetap di tempat terakhir dia berkumpul dengan rombongan. Datanglah Safwan bin Mu'attal As-Sulami, ditugaskan oleh Nabi cari barang-barang yang hilang. Dia lihat Aisyah dari kejauhan, Aisyah ketiduran. Maka dia lihat, oh itu Aisyah, karena Aisyah tersingkap wajahnya, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah pun terbangun, fa khamartu wajhi, saya pun tutup wajahku. Setelah itu diletakkan onta, Aisyah naik, maka dituntun oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami masuk Madinah di siang hari bolong. Ya, kalau memang melakukan sesuatu tentu takut-takut, sembunyi-sembunyi malam-malam. Ini siang hari bolong, jalan di tengah masyarakat, digoreng oleh kaum munafikin. Ini ada bahan untuk digoreng. Maka mereka bilang Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka berita heboh, saking kuatnya isu waktu itu, hoax waktu itu, sampai sebagian sahabat terprovokasi ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Di antaranya Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mistah. Di antaranya Hamnah bintu Jahshin, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking kuatnya isu ketika itu. Sehingga akhirnya Aisyah pun yang dapat mudarat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi biasanya mencumbuhi Aisyah. Ketika terjadi kasus begitu, Rasulullah tidak ngerti Aisyah ini hakikatnya gimana, berzina atau tidak. Rasulullah tidak berani mengatakan tidak. Karena ini perkara gaib. Ya, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Maka Nabi cuma rubah sikap. Kalau ketemu Aisyah dia mengatakan kaifatikum, itu kaifa haluk. Kaifa haluk. Sudah itu enggak dicium, enggak diapa-apain karena ada keraguan atau tidak ada kejelasan. Sampai begitu ragunya, setelah mau sampai sekian sebulan lebih, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, in kunti alamti bidzam fa'tarifi wastaghfirillah. Kalau memang kau melakukan dosa, maka mengakulah dan bertaubatlah. Sungguhnya Allah mengampuni hamba yang bertaubat. Wa in kunti bari'atan, tapi kalau kau ternyata tidak sebagaimana yang dituduhkan, fasayubarri'ukillah, maka Allah akan menunjukkan sucinya dirimu. Situ Aisyah malah semakin sedih. Tadinya dia menangis, enggak jadi menangis. Karena dia berharap Rasulullah membela. Engkau enggak begitu lakukan, istriku saya kenal. Tapi Rasulullah enggak bisa begitu. Ini malah Rasulullah kasih dua kemungkinan. Kalau memang kau melakukan, ngaku aja. Kalau tidak, ini kan semakin membuat Aisyah down. Tapi Aisyah enggak bisa apa-apa. Rasulullah tidak bisa apa-apa karena ini enggak mungkin Rasulullah bicara yang dia tidak tahu. Maka Rasulullah tetap memberi dua kemungkinan. Itu Aisyah kemudian berkata, ya Abi ajib anni Rasulullah. Ya ayahku, bantah itu perkataan Nabi SAW. Jawab atas namaku, bela diriku. Wahai ibuku, ajibi anni Rasulullah. Bela diriku. Masa Rasul bilang begitu? Siapa mau jawab bagaimana Abu Bakar dan Ummu Ruman? Akhirnya Allah yang bela. Allah yang bela. Ketika Allah bela turun ayat, Rasulullah gembira, Rasulullah senang, ternyata istrinya suci. Kemudian kedua orangnya matanya Aisyah berdirilah menuju Nabi, kata Aisyah enggak. Karena yang bela Aisyah bukan Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang kasus ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sungguhnya orang-orang sekelompok orang yang menebarkan berita hoax adalah dari kalian. La tahsabu syarran lakum. Jangan kalian menganggap berita hoax itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu baik bagi kalian. Ini kaidah tadi. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata apa? Baik. Ternyata keburukan tersebut di baliknya ada kebaikan. Maka akhirnya ketahuanlah orang-orang munafik makar mereka dan semakin mulia Aisyah radhiyallahu taala anha sampai Allah turunkan sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah pernah berkata, wala sya'ni ahqaru fi nafsi an yatakallama fi Allah bi ayatin tutla. Sungguh menurut saya diriku hina untuk dibela oleh Allah dengan Al-Quran. Saya hanya berharap Allah bela saya dengan Rasulullah mimpi. Tapi ternyata Allah tidak bela dengan hanya sekedar mimpi. Tapi Allah turunkan ayat 15 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya dikatakan idza arada Allah nasra fadilatin tuwiyat atahala lisan hasudin. Jika Allah ingin mengungkap kebaikan yang tersembunyi, yang terlipat, maka Allah munculkan lisan-lisan yang hasad menceritakan dia, akhirnya semakin nampaklah wanginya aroma kebaikan tersebut. Laula isti'alu narin fi ma jawarat fama kana yu'rafu tibu arfil udi. Kalau bukan ada api yang menyala, maka tidak akan ketahuan harumnya gaharu. Harumnya gaharu harus ada api yang membakar. Seandainya tidak terjadi kasus tadi, kemuliaan Aisyah tidak begitu terungkap. Tapi gara-gara ada kasus ini, Aisyah radhiyallahu anha semakin apa? Semakin mulia. Makanya Allah mengatakan, ya'idzukumullahu an ta'udu limithli abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian jangan ulangi lagi menuduh Aisyah berzina jika kalian masih beriman. Maka para ulama mengatakan siapa yang setelah turun ayat dalam surat An-Nur masih nekat nuduh Aisyah berzina, maka dia kafir, bukan orang beriman. Dan subhanallah sampai sekarang masih banyak orang yang nuduh Aisyah berzina. Tapi maksud saya ini contoh kaidah, masih dalam koridor kaidah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik-baik. Tapi Allah sebutkan contoh yang lain, ini semua dalam Al-Qur'an. Contoh yang lain seperti orang punya anak yang dia sangat cintai, ternyata anaknya meninggal dunia. Allah sebut tentang kisah Khadir dan Musa alaihi wassalam. Ketika fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Khadir ketemu anak kecil kemudian dibunuh. Musa alaihissalam mengingkari. Bagaimana kau bunuh seorang anak yang tidak punya kesalahan, dia tidak bunuh orang. Kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Akhirnya Khadir bercerita.
Kata Khadir, ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak remaja tadi yang mati, sungguhnya kedua orang tuanya adalah beriman. Ya. Kami khawatir anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya pada perbuatan yang berlebihan atau kekufuran. Ini dalil bahwasanya kedua orang tuanya sangat cinta kepada anak ini. Sampai dikhawatirkan anak ini bisa menjerumuskan anak orang tuanya ke dalam kedua orang tuanya, bukan satu saja. Kedua orang tuanya ke dalam perbuatan yang haram atau pada perbuatan kekufuran. Berarti ini anak dicintai atau tidak? Cinta. Bisa jadi anak salah satunya, bisa jadi anak sematawayang. Terus anak sematawayang dia mau suruh apa aja orang tuanya nurut. Dan menunjukkan padahal dua orang tuanya sangat beriman, namun sangat cintanya dikhawatirkan dia bisa menjerumuskan kedua orang tuanya. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami ingin Allah gantikan untuk dua orang tua ini anak yang lain yang khairam minhu zakatan, yang lebih saleh, lebih zakat, lebih saleh, wa aqraba, dan lebih sayang kepada keduanya, lebih sayang kepada keduanya. Baik. Ketika anak ini mati, mungkin orang tuanya susah menerima. Kenapa meninggal? Ternyata Allah punya kehendak lain, menggantikan dengan anak yang lebih apa? Lebih baik. Ini contoh tentang kehilangan. Jadi seorang menangis kehilangan anaknya, dia nggak tahu anak ini mungkin kalau dewasa bikin masalah bagi kehidupannya. Mungkin menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Mungkin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada anaknya. Ternyata Allah ambil anaknya ketika anaknya belum dewasa dan malah menjadi pemberi syafaat bagi dia di hari kiamat. Mungkin kita nggak tahu. Ini masih dalam koridor. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu, ternyata baik bagi kalian. Makanya Nabi Khadir berkata, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lain yang lebih soleh dan lebih sayang kepada keduanya, sehingga tidak menjerumuskan keduanya kepada kemaksiatan atau kekufuran. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang tidak paham tentang hikmah dari musibah, renungkan ayat ini. Dua orang tuanya mungkin sulit untuk paham. Kenapa anak saya meninggal? Kenapa anak saya diambil oleh Allah? Tapi ada hikmah-hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Baik, ini tadi contoh keberapa? Contoh keberapa? Keempat. Kita sebutkan contoh lain. Contohnya seperti ini masalah duit, masalah miskin ya. Aduh miskin Ustaz, miskin Ustaz. Memang miskin susah memang. Baik. Allah sebutkan tentang kisah orang terkaya di dunia di zamannya. Siapa? Qarun. Ya. Ya. Qarun orang terkaya di dunia. Ya, sampai kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa, latanu bil usbati ulil quwwah. Tidak bisa dipikul oleh orang-orang dengan kesulitan. Itu kuncinya, belum gudang-gudang. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kunci-kunci gudang-gudangnya susah dipukul oleh orang-orang yang banyak. Ini kuncinya aja gimana gudang-gudangnya. Dia orang terkaya di dunia di zaman itu. Mungkin sampai sekarang lebih kaya daripada Donald Trump, lebih kaya daripada siapa namanya Mas Elon, lebih kaya daripada yang lain. Dia orang paling kaya ketika itu. Paling kaya. Maka suatu hari dia keluar dengan sombongnya, fa kharaja ala qaumi fi zinati, dalam surat Al-Qasas. Maka dia keluar dengan kemegahannya, yaitu dengan gayanya, dengan emasnya, dengan semuanya, fi zinatihi. Sehingga membuat orang lihat semua terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Maka orang-orang yang orientasinya dunia ketika lihat Qarun, waduh kalau kita seperti Qarun luar biasa. Sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar dari dunia ini. Semua orang ingin seperti Qarun. Semua orang ingin seperti Qarun. Kalau orang terkaya di dunia keluar pakai mobil termewah di dunia, baju termahal di dunia, jam tangan termahal di dunia, bukan 12 miliar, 12 triliun dia pakai. Kemudian dia pokoknya pengawal pribadi, semua orang enak sekali kalau jadi dia. Kira-kira demikian. Kira-kira ini saya cerita tentang zaman itu. Ya. Maka orang yang ada di dunia semuanya ingin seperti Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami dapatkan seperti Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Ada yang nasihati. Celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Sungguhnya pahala Allah lebih baik
lebih baik daripada hartanya Qarun. Bagi siapa? Liman amana wa amila salihan. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita ada orang ngasih itu teori. Dia ngomong aja tuh, ya sudah tahu memang. Ini kan kita harus realistis dong. Enak jadi Qarun, jadi kaya duit banyak. Wa ilakum, kata dia, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah lebih baik pada dunia dan seisinya daripada harta Qarun. Wa ma yulaqaha illa sabirun, tapi tidak ada yang bisa ngerti kecuali orang-orang yang sabar. Pak Syekh Utsaimin mengatakan subhanallah wa bihamdi, kita berzikir satu kali lebih baik pada seluruh isi dunia dan isinya. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun. Ya. Sungguhnya harta dan anak-anak perhiasan dunia, tapi al-baqiyatu salihat adalah lebih baik. Ya. Al-baqiyatu salat maksudnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Karena kalau kita bilang subhanallah, pahalanya ada di akhirat. Pahalanya sempurna dan abadi. Kita bilang subhanallah bihamdihi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ada pahalanya enggak? Pahalanya sempurna enggak? Di akhirat. Abadi enggak pahalanya? Abadi. Antum punya harta di dunia, antum akan tinggalkan, tidak abadi. Semewah-mewahnya, semegah-megahnya tidak akan kekal bersama antum. Entah dia rusak, entah antum rusak duluan. Oleh karenanya benar perkataan orang-orang soleh tadi. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah lebih baik. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Tapi enggak ada yang ngerti kecuali orang yang sabar. Kata Allah, perhatikan, kita belum sampai pada tujuannya. Kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami pun benamkan Qarun dan seluruh hartanya kami benamkan. Makanya ada istilah apa harta? Qarun. Meskipun ditemukan di Jogja dibilang apa? Harta Qarun. Padahal Qarun di mana? Di Mesir. Jadi suatu perumpamaan karena hartanya sangat banyak. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa tolong dia. Anak buahnya enggak bisa tolong dia. Kalau orang yang tenggelamkan tidak ada yang bisa tolong sama sekali. Fa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun. Perhatikan sini. Akhirnya orang-orang yang kemarin pingin seperti Qarun karena orientasi mereka dunia, mereka berkata, ya. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdir. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kata mereka, sungguh Allah Subhanahu wa taala melampangkan rizki bagi yang Allah kehendaki seperti Qarun, dan Allah menyempitkan rizki bagi Allah yang kehendaki seperti kita. Ya. Laula an mannallahu alaina, kalau bukan Allah anugerahkan kepada kami ketidakan punya harta. Jadi kata mereka tidak punya harta anugerah ternyata. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak beri anugerah kepada kita, tentunya kita akan dibenamkan seperti Qarun. Anugerah apa yang dimaksud? Yaitu tidak diberi harta seperti apa? Qarun. Ternyata miskinnya mereka lebih baik daripada punya harta. Mengerti enggak orang-orang miskin? Ngerti enggak? Ini mereka yang bilang anugerah miskin anugerah mereka dalam Al-Qur'an. Coba kalau mereka punya harta seperti Qarun, mereka sombong-sombong mendekati Qarun. Semakin banyak harta, semakin apa? Sombong. Tapi kalau enggak punya harta, miskin, nangis tiap hari, berdoa, terlilit hutang, ya Allah, salat malam tiap hari. Ya. Minta sama orang enggak ada yang dengar, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tiap hari dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara miskin. Kalau kaya lupa diri. Innal insana tagha ar'ahu istaghna. Kalau sudah kaya lupa diri. Belanja yang mahal-mahal, enggak peduli dengan hisab, ya. Akhirnya maksiat, buang-buang duit, hidup glamor, sombong, angkuh, pamer sana pamer sini, kerjanya bikin status melulu. Kalau enggak punya duit, apa bikin status? Oleh karenanya ada kawan cerita. Istrinya minta beli sesuatu, kata kawan saya, dia bilang, "Sayang, itu mahal. Kata istrinya, "Itu bukan mahal, sayang. Tapi karena kita enggak punya uang." Kalau punya uang murah. Maksud saya ternyata Allah ceritakan ada suatu kaum yang ngerti ternyata di balik kemiskinan adalah anugerah. Karena Allah menyelamatkan mereka dari perilaku seperti apa kok? Qarun. Taib. Ini contoh berapa ini? 5. 5 apa ke-6? Sekarang yang ke? Sekarang ke-6. Contoh berikutnya, yang ke-6. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk perang. Ketika datang Abu Sufyan, Rasulullah dengar Abu Sufyan punya pengawal cuma 40 orang.
bawa emas 200 kilo. Maka Rasulullah bilang, ayo kita ambil harta Abu Sufyan. Sebagian sahabat mengatakan, tunggu Rasulullah, saya pulang dulu ambil unta. Kata Rasulullah, enggak ada, enggak usah. Yang siap aja jalan. Sehingga akhirnya yang siap berangkat cuma sedikit, cuma 300 sekian. Ternyata Abu Sufyan kirim surat kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal datang bawa 1.300 orang. Asalnya 1.300 orang. Kemudian asalnya sih ya 1.300, kemudian mundur 300 tinggal 1.000. Datanglah Abu Jahal. Abu Sufyan selamat. Maka para sahabat keluar, ternyata mereka semangat akan berperang melawan seorang namanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika masih kafir. Pengawal cuma 40, mereka 315 atau 319. Emas berapa kilo? 200 kilo. Ternyata berubah. Yang dilawan Abu Jahal, pasukan 1.000. Luar biasa. Di situ mereka ada ketidaksukaan. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah keluarkan engkau itu untuk perang Badar, ya. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sungguh sekelompok orang-orang beriman benci untuk melawan Abu Jahal, ya. Mereka inginnya melawan Abu Sufyan. Abu Jahal, aduh, Abu Sufyan dong, Abu Jahal. Makanya ketika sampai suatu tempat pertempuran, sebelum bertempur, mereka tangkap seorang dari pasukan Abu Jahal. Kemudian ketika ditanya, siapa bersama kalian? Kata dia, Abu Jahal, dipukul sama sahabat. Saya Abu Sufyan. Rasul lagi sholat. Ditanya lagi, jujur, siapa? Jujur. Abu Jahal, dipukul lagi, Abu Sufyan. Karena sahabat pinginnya Abu Sufyan. Sampai Rasul bilang, kalian gimana? Kalau dia jujur kalian pukulin, kalau enggak jujur. Karena sahabat bikinnya Abu Sufyan. Gimana enggak teriming-iming? Ada seorang pengawal cuma 40, emas 200 kilo. Ini bawa senjata semua gimana? 1.000 orang. Ternyata di balik itu ada kebaikan. Ternyata Allah pertemukan mereka dengan apa? Abu Jahal, dan akhirnya menang sampai disebut Yaumul Furqan. Dan seluruh peserta perang Badar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan para sahabat terbaik, pertama setelah Asyara Mubasysyirin bil Jannah adalah peserta perang Badar. Subhanallah. Allah ingin kebaikan bagi mereka. Makanya kalau perang Badar disebut Al-Badri, si fulan Al-Badri. Perang lain enggak ada, Al-Uhudi, Al-Khandaqi enggak ada. Ya. Cuma Al-Badri karena mereka spesial. Manusia lemah, dia tidak tahu. Pinginnya yang baik, ternyata Allah palingkan yang lebih baik. Manusia lemah atau tidak? Sahabat juga ngerti, sahabat enggak mau lawan Abu Jahal. Tapi ternyata Allah takdirkan mereka lawan Abu Jahal. Maka kita sadar kita lemah, tidak tahu maslahat kita sendiri. Allah lebih tahu maslahat kita. Contoh berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Contoh. Kita sampai jam berapa? Ya. Jangan bilang sampai subuh ya. Jam berapa? Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, kisah ibunya. Ibunya kita tahu ketika Fir'aun dikasih tahu dukunnya akan lahir seorang anak yang akan menggulingkan singgasananya, maka Fir'aun mensensus semua wanita yang hamil. Disensus dan ditungguin, ditongkrongi. Kalau lahir lihat laki atau perempuan. Kalau laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Ya, dibiarkan hidup. Maka ketika itu dicarilah anak laki-laki untuk dibunuh. Qadarullah ternyata ibunya Musa ketika hamil dan melahirkan tidak ketahuan, sehingga ketika melahirkan segera Allah perintahkan, ya, id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan, ilhamkan kepada ibumu apa yang kami wahyukan. Anikti fihi fit tabuti fakhdi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudh aduwwul li wa aduwwul lak. Maka taruhlah di atas dalam keranjang dan lepaskan di Sungai Nil. Dalam ayat yang lain, an ardhi'i, susuin dulu. Subhanallah, ini sangat berat bagi ibunya Nabi Musa, anak yang baru dia lahirkan, kemudian harus dia lepaskan. Ya, segera dia susuin, itu berat, bayangkan. Setelah itu, dan dengan penuh ketakutan dia taruh di atas tabut, karena ini ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada malaikat yang kasih tahu, apakah ilham dari Allah ataukah melewati orang soleh yang menasihati. Akhirnya dia taruh, dia lepaskan di Sungai Nil. Terus dia suruh kakaknya Musa untuk lihat. Ya.
Fabasarat bihi an junubin. Sudah lihat jauh. Ternyata jalanlah Musa. Akhirnya faltaqatahu alu Fir'auna. Diambil oleh istrinya Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang konon disebut Ramses II ini, dia punya istri banyak, di antara istrinya ada yang tidak punya anak, yaitu Asia bintu Muzahim. Allah mentakdirkan. Hanya ketika lihat ada anak dibuang, dia ambil. Ketika ibunya Nabi Musa lihat Musa diambil oleh Fir'aun, dia tengah takut. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. In kanat la tubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ya, jadilah hatinya ibunya Nabi Musa kosong, hanya mikir Musa, bagaimana keselamatan Musa. Maka dia lihat Musa jalan lewat, mungkin ada buaya, mungkin ada apa lewat, ada mungkin bisa tenggelam, namanya dilepas di sungai. Sungai Nil besar, bukan sungai kecil, sungai besar. Kemudian ternyata diambil oleh Fir'aun. Ini yang dia khawatirkan, karena Musa mau dibunuh siapa? Fir'aun. Sang pembunuh ngambil, luar biasa. Mau dia teriak, hampir dia ingkadat la tubdi bi, hampir dia mau teriak, anakku. Laula an rabatna ala qalbiha, tapi kami ikat hatinya sehingga dia tidak jadi ngomong. Dia pasrah saja. Kalau dia ngomong, selesai urusan enggak? Selesai. Musa langsung dibunuh. Ini yang kita cari-cari. Selesai, crack. Tapi karena dia diam, akhirnya diambil oleh istrinya Musa, istrinya Fir'aun. Kemudian Fir'aun ketika lihat ternyata kulitnya Nabi Musa seperti kulit Bani Israel, maka dia ingin bunuh anak tersebut. Maka kata istrinya, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia wahai suamiku. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita angkat dia menjadi anak karena kita enggak punya anak. Fir'aun kali itu nurut sama istrinya. Allahu Akbar. Makanya saya sering bilang, Fir'aun aja nurut, ente enggak nurut. Bercanda ya. Kali itu nurut ya. Dan Fir'aun sangat sayang kepada Musa. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini, kami berikan rasa cinta pada dirimu, setiap orang lihat sayang sama kamu. Sampai Fir'aun yang tadinya mau bunuh jadi sayang sama Musa. Konon menurut bahasa hieroglif Mesir, Musa artinya anak sungai. Anak apa? Sungai ya. Moses itu sungai, Ses itu apa? Anak. Makanya mereka bilang Fir'aun namanya Ramses. Ramses itu anak dewa matahari. Ses anak dewa matahari. Konon, wallahu alam bisawab. Intinya akhirnya Nabi Musa pun dipelihara oleh Fir'aun. Azan kah? 2 menit lagi. Baik, akhirnya Fir'aun dan istrinya sayang sama Musa. Ternyata si Musa akhirnya nangis. Ibu-ibu suruh panggil semua, susuin. Musa enggak mau. Enggak ada rasa yang pas. Subhanallah. Itulah hikmahnya Allah suruh susuin dulu. An ardi'i, sebelum taruh di keranjang disuruh susuin dulu sehingga Musa sudah hafal. Oh, ini puting ibuku, rasa vanila, rasa apa dia udah tahu. Udah tahu rasanya begini. Namanya anak-anak dia punya rasa. Semua ibu-ibu kemudian nyusuin enggak ada yang mau sampai Fir'aun stres, istrinya stres. Datanglah kakaknya dari Musa, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada sebuah keluarga yang bakalan bisa ngurusin Musa dan mereka benar-benar baik kepada si Musa. Datanglah ibunya nyusuin langsung diam. Subhanallah. Kata Allah, faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar ibumu tidak bersedih, agar dia bahagia. Ada yang mengatakan Musa dilepaskan pagi hari, belum malam sudah kembali lagi kepada ibunya. Allahu Akbar. Setelah itu ibunya dipanggil, tinggal di kerajaan Fir'aun, digaji sama Fir'aun untuk nyusuin siapa? Anaknya sendiri. Allahu Akbar. Oleh karenanya pilihan Allah yang terbaik. Seandainya ibunya dari Musa tidak sabar, tapi syaratnya harus apa? Sabar. Kalau tidak sabar, rusak semua cerita. Musa langsung dibunuh, selesai cerita. Tapi ternyata tidak. Karena sabar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Tapi kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Tapi kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Masih tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui Nabi Musa alaihissalam akhirnya Allah sebut dalam surat Al-Qasas, dia membunuh seorang dari pengikut Fir'aun, dari Kipti. Fastaghathahu alladhi min syi'ati ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaih. Ada bertengkar antara seorang Israeli, yaitu dari sukunya Nabi Musa, dengan suku Akbat, sukunya Kipti, sukunya Fir'aun. Ternyata yang ini minta tolong, Musa mukul tidak sengaja,
Sekali pukul langsung apa, mati. Nabi Musa sangat kuat. Akhirnya hari berikutnya akhirnya jadi rame, akhirnya ketahuan, akhirnya tadinya Musa disebut dengan anak Fir'aun, ya, disayang oleh Fir'aun, tapi karena dia sudah membunuh dari Kipti, maka dia harus kabur, ya. Akhirnya ada orang datang menasihati Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang semua sudah bersepakat untuk membunuhmu. Hendaknya kau pergi dari Memphis, dari Mesir, sungguhnya aku benar-benar menasihatimu. Maka Musa langsung pergi angkat kaki tanpa persiapan. Kemudian dia berjalan. Ternyata di balik kepergiannya banyak faedah. Maka pergilah dia berjalan dari Memphis sampai ke Madian. Madian ada yang mengatakan lokasinya di Yordan, ada yang mengatakan di kota Al-Bida di Arab Saudi. Intinya jalan jauh ratusan kilo. Tambah sampai disebutkan tubuhnya penuh daun-daun karena dia makan daun. Dia tidak persiapan. Akhirnya sebagaimana disebutkan dia ketemu dengan dua wanita yang ternyata menahan-nahan kambingnya karena orang-orang pada ngambil air. Musa berkata, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak ambil air?" Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami enggak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi dulu. Sebenarnya bapak kami yang tugas ngambil air, tapi bapak kami sudah tua. Makanya kami nunggu mereka pergi dulu baru kami ambil. Subhanallah, ini orang semua orang biadab. Harusnya ladies first. Benar enggak? Benar enggak? Ladies first, benar enggak? Ini cuma 2 orang loh, bukan perempuan ada 100. 2 di luar apa susahnya? Tapi mereka kurang ajar. Nah, perempuan terakhir. Subhanallah, akhirnya Musa bantu mereka. Musa angkat tutup sumur, diambil airnya, tutup lagi. Yang tutup sumur itu hanya bisa diangkat 8 orang. Ternyata Musa apa sendirian. Akhirnya mereka pergi. Musa berbaring di bawah pohon. Kemudian dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku selalu butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepada aku. Subhanallah, dalam sebagian salaf mengatakan Musa lapar, dia minta roti. Akhirnya datanglah salah seorang dari wanita tersebut. Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah seorang wanita dari kedua tersebut, ada yang mengatakan yang paling kecil, jalan sambil malu-malu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qailatan bi thawbiha ala wajhiha. Dia tutup wajahnya, padahal wajah tidak wajib ditutup di zaman itu. Tapi dia malu-malu, tersipu malu. Jalannya menunjukkan dia malu-malu. Gestur tubuhnya menunjukkan dia malu-malu. Al-istihya, kata Allah, dia benar-benar malu bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya dia Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, ayahku mengundangmu untuk memberi upah karena kau telah mengambilkan air buat kami. Ini perkataan yang penting. Perempuan kalau ngomong yang perlu aja. Ya, Musa. Kenapa? Ini akhi diundang abi. Kenapa? Ada deh. Kacau kalau begitu. Tapi ngomong langsung, tidak majang ngomong. Ayahku undang karena mau kasih gaji. Selesai. Jadi enggak ada pikiran macam-macam. Ayahku undang karena mau kasih gaji. Subhanallah. Akhirnya Musa menikah dengan wanita ini, yang soleha ini. Subhanallah, siapa yang tahu Allah siapkan bagi dia seorang wanita sangat soleha di negeri yang jauh sana. Siapa yang tahu ternyata wanita ini yang tidak mau bercampur berbaur dengan laki-laki. Yang kata sebagian wanita, kalau kita tidak berbaur sama laki-laki, siapa yang mau nikahin kita? Ternyata Allah kirim Musa dari jauh untuk ngambil dia. Allahu Akbar. Benar atau tidak? Subhanallah. Siapa yang duga? Pertemukan seorang laki soleh dengan wanita yang soleha. Ternyata setelah itu baru Allah suruh Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Setelah Musa dimusuhi. Dan itu lebih mudah bagi Nabi Musa alaihissalam. Seandainya dia statusnya masih sebagai anak, agak repot. Dia masih dalam kenyamanan, dalam masih kemewahan, agak repot. Maka di balik keburukan pasti ada kebaikan jika sabar menghadapinya. Taib. Ini contoh berikutnya sering kita ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf subhanallah menghadapi berbagai macam ujian plus ujian, akhirnya jadi bangsawan. Ujian pertama, dia dicemburi oleh kakak-kakaknya. Hidup tidak enak, tinggal satu keluarga dimusuhi sama kakak-kakaknya. Ujian kedua, akhirnya dia dibawa oleh kakaknya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur. Bajunya dibuka buat apa? Untuk dikasih darah, buat nipu bapaknya. Akhirnya setelah itu dijual, bisamanin baksin. Bayangkan mereka jual adiknya sendiri, uangnya mereka makan. Jual adik sendiri, jadi budak. Budak itu apa? Bisa diperjualbelikan, dijual sampai dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Bayangkan Yusuf diperjualbelikan, kerja tanpa gaji, budak. Ujian berikutnya dipisahkan dari ayah dan ibunya.
Bagaimana masih kecil dipisahkan sama ayah dan ibunya yang sangat mencintai dia dan dia sangat mencintai mereka. Kemudian ujian berikutnya jadi pembantu kerja tanpa gaji. Ujian berikutnya dirayu sama Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulekha. Yang cantiknya luar biasa. Pintu ditutup semuanya, kemudian goda Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf akhirnya kabur. Akhirnya dituduh dia ingin menggoda Zulekha. Akhirnya di penjara. Ujian bertubi-tubi penjara. Ketika di penjara, ketemu dengan dua orang bermimpi. Yang satu mimpi begini menyuangkan aksi khamra, yaitu membuat memerah anggur untuk jadi khamr. Yang satu mikul roti. Maka Nabi Yusuf mengatakan yang satu akan disalib, yang satu akan jadi pelayan raja. Akhirnya kata Allah, waqala alladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Wahai fulan, kau bakalan jadi pelayan raja. Tolong sebut-sebut saya di depan raja. Maksudnya ceritain tentang saya. Bahwasanya saya itu baik, dizolimi supaya saya dibebaskan. Kata Allah, fansahu syaitanu dzikra rabbi. Syaitan buat dia lupa untuk cerita kepada raja. Lupa. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Akhirnya semakin bertambah, bertahun-tahun lagi tambah Nabi Musa di penjara. Saya tanya sama antum, seandainya pelayan tadi ingat, raja, ada orang Yusuf begini baik. Akhirnya Yusuf dikeluarkan, pulang enggak ke Palestina? Pulang kan? Pulang. Jadi bangsawan? Enggak, pulang aja, selesai, ketemu bapaknya, selamat, selesai. Tapi ternyata ini orang lupa cerita. Sehingga Yusuf akhirnya bertambah lagi penjaranya bertahun. Ada yang mengatakan tambah lagi 7 tahun. Setelah 7 tahun pertama, tambah lagi 7 tahun kedua. Akhirnya Allah mentakdirkan raja yang mimpi. Mimpi 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, 7 bulir kering, 7 bulir hijau. Akhirnya dia paparkan kepada anak buahnya, enggak ada yang bisa nafsirkan. Mereka berkata, adghatsu ahlam. Adghath itulah kumpulan rumput-rumput yang tidak teratur. Ini mimpi tidak ada alurnya, gimana saya mau nafsir? Gimana kami mau nafsir? Nafsir itu harus ada alurnya. Ini begini. Enggak, adghatsu ahlam. Enggak ada alurnya. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Kami enggak bisa nafsirkan model mimpi seperti ini. Tiba-tiba itu pelan baru ingat. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Ya illa ada Yusuf. Kapan dia ingat? 7 tahun kemudian. Ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Saya akan kabarkan bikin. Tenang, saya ke Yusuf. Sebentar pergi ke Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, tolong tafsirkan mimpi raja begini. Yusuf tidak mengatakan, lu dari mana aja? Gua 7 tahun sini, lu dari mana aja? Enggak tahu terima kasih. Lu gue lo. Subhanallah, Yusuf tidak marah sama sekali. Langsung dia tafsirkan bahwasanya 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk maksudnya akan ada 7 tahun panen, setelah itu 7 tahun kering, kemudian akan ada 1 tahun hujan sangat deras. Dan Yusuf bukan hanya menafsirkan ada 7 tahun musim panen, 7 tahun musim kering, dia kasih solusi. Ketika 7 tahun musim panen maka lakukanlah begini. Jika terjadi musim kering maka begini. Dia kasih tafsir dan sekaligus solusinya. Akhirnya Yusuf jadi bangsawan. Subhanallah. Ujian plus ujian, tapi panjang. Dan Yusuf menjalani semuanya dengan kesabaran. Makanya akhirnya ketika kakaknya datang minta beli gandum, akhirnya Yusuf bongkar kartu, dia buka mahkotanya. A'innaka la anta Yusuf. Engkau Yusuf ya? Yusuf ya? Qala ana Yusuf hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Benar, saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Allah telah beri anugerah kepada kami. Yusuf kasih kaidah, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi selama bertahun-tahun, ada yang bilang 40 tahun. Selama itu Yusuf selalu bersabar. Ketika dibuang sama kakaknya dia bersabar, ketika dijual jadi budak dia bersabar, ketika di penjara dia bersabar, senantiasa husnudzon kepada Allah, dan itu takjub, saya heran. Bisa bersabar husnudzon selama itu. Sampai akhirnya menjadi apa, Bang? Bangsawan. Kuncinya innahu mayattaqi wa yasbir. Bertakwa dan bersabar. Ada orang bertakwa tapi tidak bersabar. Ada yang bersabar tapi ada yang bertakwa tapi tidak bersabar. Ada bersabar tapi tidak bertakwa. Saya sabar tapi tidak kembalikan kepada Allah. Ada yang bertakwa tapi bikin status terus. Gabung keduanya, takwa dan sabar. Maka akan ada solusi cepat atau lambat. Tapi Allah tidak kasih solusi cepat. Kenapa? Kalau dikasih solusi cepat, Yusuf tidak jadi bangsawan. Harus ada ceritanya sampai dia jadi bangsawan. Allah tunggu sampai raja yang
Atur sampai aja yang mimpi, raja mimpi semua nggak bisa menafsirkan, baru Yusuf menafsirkan. Kalau Yusuf ternyata keluar sebelum itu, dia tidak menjadi seorang bangsawan di Mesir. Baik, ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-9. Sekarang yang sekarang ke-10. Contoh yang sering diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam akhirnya terusir dari negerinya, kemudian berdoa Rabbi habli minas salih. Ini Allah anugerahkan anak yang saleh. Ternyata Nabi Ibrahim berdoa tidak dikabulkan. Dikabulkan 60 tahun kemudian. Akhirnya dia menikah dengan Sarah. Ketika menikah dengan Sarah ternyata tidak punya anak. Akhirnya Sarah dapat hadiah seorang budak namanya siapa? Hajar. Karena tidak punya anak, akhirnya Ibrahim minta menikah dengan apa? Hajar. Akhirnya Sarah kasih apa? Hajar. Kasihan suaminya enggak punya anak. Setelah itu baru kemudian Hajar punya anak. Hajar punya anak. Ketika Hajar punya anak, Sarah cemburu enggak? Cemburu enggak Sarah? Cemburu. Akhirnya Ibrahim bawa Hajar kemana? Ke Mekah. Di lembah yang kering, taruh anaknya di situ. Itu kisah singkatnya. Akhirnya dia berdoa, Allah berikan dalam surat Ibrahim. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minas samaa'i ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa-doa yang banyak dia panjatkan buat Ismail. Yang menarik perhatian kita di sini, Ibrahim minta keluar dari kota Babilonia ketika dia dibakar, akhirnya gagal dibakar. Dia keluar Babilonia, dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkanlah aku anak soleh. Allah tidak langsung kabulkan. Akhirnya nikah dengan Sarah. Ternyata nikah dengan Sarah pun Allah tidak kabulkan. Ternyata Allah siapkan buat Sarah anak namanya siapa? Ishak. Tapi Allah punya rencana lain. Harus ada hotel Zamzam Tower di Mekah. Caranya Ismail harus di sana. Seandainya kalau ternyata Sarah langsung punya anak, kira-kira Sarah izinkan kah Ibrahim nikah sama Hajar? Antum bilang, ibu-ibu coba tanya. Kira-kira kalau Sarah langsung punya anak, dia izinkan enggak Ibrahim nikah sama Hajar? Tentu tidak, dia akan cemburu. Yang punya anak ngapain? Tapi dia kasihan sama suaminya karena tidak punya anak. Kemudian ketika punya anak Ismail, Sarah cemburu enggak? Sarah wanita sangat soleha, berdoa langsung Allah kabulkan. Tapi dia cemburu dan akhirnya Hajar dibawa ke Mekah. Kalau dia tidak cemburu, tidak ada cerita Zamzam Tower. Ternyata di balik kecemburuan tersebut ada keindahan. Jadi cemburu itu indah. Cemburu tanda apa? Cinta. Jangan berharap cinta tanpa cemburu, mustahil. Cinta pasti ada cemburunya. Kalau istri tidak cemburu, berarti tidak cinta sama ente. Baik. Akhirnya dibawa, akhirnya Ismail lahir di sana, dirawat di sana. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah utuskanlah bagi keturunannya seorang Rasul. Allah akhirnya kabulkan diutuskan Nabi Muhammad SAW 2.500 tahun kemudian. Ibrahim hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 ke atas Masehi. Jadi jarak antara doanya Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad berapa tahun? 2.500 tahun. Setelah itu baru Allah kabulkan Ibrahim punya anak siapa? Dari Sarah siapa? Ishak. 13 tahun kemudian setelah lahir Ismail, lahirlah apa? Ishaq. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Kalau memang belum waktunya Allah kabulkan, Allah tidak bakalan kabulkan. Karena belum maslahatnya. Akan ada saatnya Allah kabulkan jika memang maslahat bagimu. Kita selalu berangan-angan pinginnya dipunya ini, pingin punya ini, punya ini. Ternyata Allah tidak kabulkan. Kenapa tidak? Tidak pas. Seandainya dikabulkan, kau mungkin tidak bisa menghadapi kenikmatan tersebut. Mungkin kau tidak kuat iman menghadapi kenikmatan tersebut. Mungkin kau lalai. Maka Allah tidak kabulkan. Seorang berdoa, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Enggak lunas. Kenapa kalau lunas dia tidak sholat malam lagi? Tapi karena enggak lunas sudah, tiap malam dia sholat malam. Ya Allah lunasi. Hutangnya lunas, enggak ada sholat malam lagi. Taib. Ini tadi sekitar 10 contoh kita sebutkan. Ini yang semuanya happy ending menurut penglihatan manusia. Ternyata keputusan Allah bisa jadi happy ending dari sisi lain. Menurut orang mungkin buruk tapi ternyata itu happy ending. Seperti apa? Seperti orang meninggal di fisabilillah. Kalah secara mata melihat apa? Kalah.
Seperti Allah cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, bukankah mereka dibakar hidup-hidup? Kalau kita lihat sepertinya kalah. Dibakar hidup-hidup, ternyata itu pilihan terbaik bagi mereka. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang yang beriman beramal saleh yang dibakar hidup-hidup, maka mereka mendapatkan surga yang kemenangan yang besar. Mereka masuk surga. Justru itu pilihan yang terbaik bagi mereka meninggal dalam kondisi mati syahid. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnanain. Apa yang kalian tunggu bagi kami orang-orang munafikin kecuali salah satu dari dua keindahan? Apakah mati syahid atau menang lawan orang-orang musyrikin? Dua-duanya indah, mati syahid pun indah. Makanya ketika Haram bin Milhan ditikam dari belakang, ketika keluar darah dari jantungnya dia berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Saya telah berhasil, saya telah sukses demi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim alladzina idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un wa la in qutiltum la ilallahi turja'ul umur wa ilallahi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang berkata kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya kalau mereka sedang pergi, kenapa kalau kalian tidak pergi tentu kalian akan selamat. Namun kalau gara kalian keluar, kalian terbunuh. Coba kalau kalian tidak pergi, kalian tidak akan terbunuh. Kata Allah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Perkataan itu membuat mereka semakin pilu karena mereka tidak bakalan bisa rubah apa takdir. Waktunya mati. Setelah itu Allah berkata, "Wala in qutiltum fi sabilillahi." Au muttum, kalau kalian keluar di jalan Allah kemudian kalian meninggal dalam medan pertempuran. Au muttum, atau kalian meninggal bukan dalam medan pertempuran tapi dalam rangka berjihad. Lamaghfiratun minallah, kalian akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Wa rahmatun, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Ternyata meninggal dalam peperangan itu happy ending. Yang mungkin menurut orang adalah kalah tapi adalah happy ending. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Tidak semua keputusan Allah sesuai dengan keinginan kita, tapi terbaik bagi kita. Seperti tadi contoh, anak kecil, seandainya dia besar, dia nakal. Allah cabut nyawanya ketika masih kecil, dia jadi pemberi syafaat atau tidak? Baik bagi dia, baik bagi orang tuanya. Menurut kelihatannya tidak enak. Kenapa anaknya meninggal yang disayang? Orang tuanya sedih. Ternyata itu ending yang indah. Karena si anak kecil ini akhirnya bisa jadi pemberi apa? Syafaat seorang tuanya. Akhirnya tidak jadi rusak gara-gara anaknya kalau besar terlalu sayang, mereka terlalu sayang kepada anaknya. Bisa jadi seorang sakit, ternyata kita berdoa, ternyata dia meninggal. Bisa jadi itu yang terbaik bagi dia, kita tidak tahu terbaik bagi kita. Ya. Bisa jadi Allah pindahkan dia pada kehidupan yang lebih nyaman di alam barzah daripada menderita dengan penyakitnya di dunia. Kita nggak tahu. Oleh karenanya tugas kita hanya berdoa, husnudzan kepada Allah, yakinlah apa yang Allah berikan pasti yang terbaik, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi itu yang terbaik dengan syarat bersabar. Ini hanya berlaku bagi orang mukmin. Tapi kalau kita tidak prosedural, kita ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, bisa jadi ujungnya buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, tampar-tampar pipi, robek-robek baju, menjadi suruhan jahiliyah. Ini endingnya buruk. Maka perkataan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah, hanya berlaku bagi seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, perkaranya seluruhnya baik. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dapat kesenangan dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu dharra, kalau ditimpa dengan kemudaratan, sabara, dia bersabar, fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Sungguh menakjubkan perkara mukmin, dan itu tidak berlaku kecuali hanya kepada seorang mukmin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan, semoga menjadi renungan bagi kita agar senantiasa kembali kepada Allah husnudzon. Kita lemah, manusia lemah, tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Rencana banyak, kita enggak tahu mana yang baik bagi kita. Kita nyangka baik ternyata buruk, kita nyangka buruk ternyata apa? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.